saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu yang harus kita ingat dalam hidup kita. Apakah engkau sekarang benar-benar mencari Tuhan? Nah, sesudah engkau mendengar nama Yesus, kemudian terus fokus kepada Tuhan, ikut Dia sampai akhir perjalanan. Itu yang akan saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami Tuhan, minta Roh Kudus menolong kami semua, jamah hati kami semua Tuhan, supaya kami ingat untuk sepanjang umur hidup kami tidak pernah hidup dengan mencari uang, mencari kesehatan yang baik, mencari mujizat, tapi kami mencari sumber segala sesuatu, yaitu Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Amos. Ya. Amos pasalnya yang kelima ayat 4. Amos pasal 5 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi yang ngomong di sini saudara sekalian adalah Tuhan sendiri. Carilah aku, katanya. Aku, carilah aku, maka kamu akan hidup. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan kepada saudara hari ini, jangan bias saudara sekalian. Bias bagaimana? Kita mengatakan diri kita mencari Tuhan, tetapi ketika hari Minggu tiba, seperti kami di Batam misalnya, kita lebih memilih OT atau overtime atau lembur ketimbang beribadah kepada Tuhan. Ketika saya kirim WA untuk seseorang
Katakan, tolong jangan lupa besok ya. Kamu tugas besok. Seorang muda, kamu tugas besok loh, besok pagi. Kami punya ibadah pagi jam 7. Dia balas saya, maaf opa, hari ini saya OT atau overtime. Terus saya katakan, kalau begitu oke, 8 jam biasanya kan. Jadi katakan dia masuk jam 7, 7, 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 dia sudah selesai. 8 jam kan? Saya katakan, oh kalau begitu nanti kamu masuk yang jam 6 sore. Maaf opa, ndak kuat, mengantuk nanti di gereja. Saudara saya, inilah bahaya kita saudara sekalian. Begitu membayangkan malam minggu, membayangkan hari minggu, yang kita bayangkan ialah jalan-jalan. Untuk kami di Batam, kami tidak punya gunung di kota Batam ini. Kita mikirkan jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke pantai. Bahaya saudara sekalian. Bisa sudah mengatakan orang seperti ini, orang yang mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan ialah saya kenal, ya, dengan seorang ibu. Ya, mengapa ini ibu? Memang iya. Ini ibu-ibu. Dia bahkan untuk datang latihan hari Sabtu sore itu masih pakai pakaian dinas di tempat kerjanya. Nah, ya maaf, ya tidak sempat mandi, ya walaupun badan bau keringat, dia tidak peduli. Dia ikut latihan supaya besok siap untuk melayani Tuhan. Saya pernah ketemu dengan 3 orang yang berlatar belakang kepercayaan yang beribadah pada hari Sabtu. Ikut ke gereja kami, beribadah di gereja kami, kemudian sungguh-sungguh dilepaskan, sungguh-sungguh bertobat. Di gereja kami 3-3-nya sarjana, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan mereka selalu berdoa, berhasil terus saudara sekalian. Mula-mula mereka jadi guru, dan kemudian mereka berdoa, Tuhan berikan kepada kami pekerjaan yang tidak masuk pada hari Sabtu. Karena mereka masih juga suka pergi ke gerejanya yang beribadah pada hari Sabtu. Dan kemudian sesudah di sekolah itu mereka cari pekerjaan yang lebih baik di pabrik. Heran saudara sekalian. Sampai kemudian yang laki-laki pindah ke Jakarta, mereka selalu mendapat pekerjaan yang tidak bekerja pada hari Sabtu. Sebenarnya menurut saya ini contoh yang terbaik untuk kita kalau kita mencari Tuhan. Jangan kita kemudian mengatakan mencari Tuhan tapi tidak pernah berdoa, hindarkan Tuhan saya daripada lembur pada hari Minggu. Tuhan hindarkan saya daripada pikiran bahwa mengutamakan keluarga saya lebih daripada Tuhan pada hari Minggu. Lepaskan saya dari pikiran untuk jalan-jalan ke pantai pada hari Minggu. Pernah sudah berdoa begitu? Saya ragu kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan tapi tidak pernah berdoa seperti itu. Ya, baik. Saya teruskan lagi 2 ayat lagi berikutnya dari kitab Nabi Amos. Ayat 6 katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, ini sudah dikatakan oleh Amos sendiri, diserukan oleh Amos. Kemudian ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Coba saudara perhatikan, terus berkembang mencari Tuhan itu. Ya, tadi Amos mendengar suara Tuhan sendiri. Sesudah itu dia menyerukan, artinya dia sudah menang, sudah sanggup mencari Tuhan. Pada waktu itu penyanyi lama konteksnya adalah mereka beribadah pada hari Sabat. Kemudian meningkat lagi, carilah yang baik, jangan yang jahat. Jadi engkau tidak bisa berbuat baik, mencari yang baik dalam kehidupan saudara sekalian dan menghindari mencari yang jahat bila engkau tidak pernah mulai dengan awal. Dengar suara Tuhan yang suruh engkau cari Tuhan, dengar suara hamba Tuhan yang mendorong engkau untuk rajin ke gereja, dan akhirnya engkau dengan sendirinya dari hatimu untuk rajin berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami, untuk firman Tuhan hari ini. Tolong semua pemirsa, semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk sungguh-sungguh serius mencari Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.